Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati semua yang hadir, para alim ulama, para kiai. Saya dulu ketika di sekolah di Mesir itu, salah satu kalimat yang sering saya dengar itu adalah An-Nahdhah, era kebangkitan Islam. Padahal itu sudah lama sekali itu ya, tahun 1994, 95 itu kalimat-kalimat itu sering sekali saya dengar. Tapi kebangkitan yang ada di Mesir saat itu, Islam itu dalam artian dipimpin oleh Muhammad Imarah, dipimpin oleh Muhammad Al-Ghazali, dan tentu saja dipimpin oleh Al-Qardawi, orang-orang ikhwan sedang kuat-kuatnya. Anak-anak dari tokoh-tokoh Al-Azhar itu ya beberapa memang lebih cenderung saat itu, karena ya situasinya itu memang ikhwan itu kuat sekali. Banyak yang lebih cenderung kepada orang-orang ikhwan. Dan saya kira kebangkitan itu, kalimat Nahdhah dalam arti ikhwan tadi itu juga menimpa mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo. Mereka datang ini dengan latar belakang Nahdlatul Ulama, dengan latar belakang Muhammadiyah dan lain sebagainya. Tapi sampai di Kairo, karena situasi dan lain sebagainya itu, ketika pemilihan umum itu, mohon maaf ya, PKS atau dulu itu PK ya, itu lebih dari 50%. Jadi kalau satu partai itu dilawan seluruh partai itu menang, lebih dari 50% itu adalah ini. Maka saat itu orang-orang NU itu banyak yang khawatir, orang tua kalau nyekolahkan di Mesir itu kok pulangnya rata-rata jadi PKS ya, gitu ya. Ya tentu itu di era-era itu ya. Tapi sudah diingatkan berkali-kali, namanya kebangkitan itu ada dua sisi ya. Ada sisi emosional, ada sisi rasional. Nah, berkali diingatkan, awas, kebangkitan ini kalau kebanyakan emosionalnya itu sangat berbahaya dan hancur sebelum benar-benar menghasilkan ini, benar-benar melahirkan buah yang baik. Nah memang itu benar ya, saya pikir itu benar. Nah kemudian kebangkitan itu puncaknya itu adalah naiknya Presiden Mursi. Jadi Mursi itu naik menjadi presiden itu tidak tiba-tiba ya, memang yang punya rumah sakit, yang punya gerakan di bawah, yang punya ini itu memang kawan-kawan dari ikhwan. Tapi berkali-kali diingatkan, dan yang mengingatkan itu bukan tokoh-tokoh lain ya, bahkan orang-orang ikhwan sendiri waktu itu juga mengingatkan. Itu kalau emosionalnya lebih tinggi daripada rasionalnya, itu akan hancur, membahayakan. Dan akibatnya memang benar, Mursi itu naik, tapi karena tidak diimbangi dengan rasionalitas dalam berislam, dalam melihat kemajuan modernitas, ya
hanya beberapa saat, sekarang jatuh. Nah, itu barangkali yang kita rasakan, bahwa saat ini itu Nahdlatul Ulama itu memang sedang mengalami kebangkitan. Hal-hal yang berbau Nahdlatul Ulama itu laris manis di UGM, di UI itu sholawatan itu saya juga heran. Di ITB juga sholawatan, luar biasa ya. Itu menunjukkan betapa bahwa yang namanya kebangkitan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Tetapi apa yang terjadi dengan ikhwan itu saya kira patut menjadi pelajaran. Kebangkitan ini kalau hanya bersifat emosional, tidak disertai dengan rasional, itu nanti akan mengalami kejatuhan yang luar biasa. Rakyat Indonesia juga ketika ditanya, kok cuman begini saja, hasilnya itu hanya sholawatan, ya bukan berarti anti sholawat ya, tapi itu peringatan-peringatan bahwa ini itu kalau tidak disertai dengan rasionalitas, terus mau apa ya. Kita punya menteri agama, kita punya menteri banyak hal, dan mungkin kita punya wakil presiden, kita punya, itu menunjukkan betapa kebangkitan itu memang dunia sangat welcome terhadap Nahdlatul Ulama. NU itu bisa diterima di PBB, Gus Yahya bisa belusukan kemana-mana. Itu menunjukkan dunia itu sedang menunggu Nahdlatul Ulama. Tapi kalau itu tidak disertai dengan rasionalitas, maka kemungkinan tidak akan beberapa lama itu bisa akibatnya seperti ikhwan di Mesir. Saya tahun 93-94 merasakan betul awal kebangkitan orang-orang ikhwan. Dan kalau kemudian Mursi itu naik, itu bukan tiba-tiba, ya memang bangunannya itu kuat sekali, lalu naik. Tapi ya karena hubungan Islam dengan modernitas tidak ditata dengan baik, sehingga ya itulah mengakibatkan banyak hal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, saya ingin melihat hasil keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama yang mungkin bagian dari rasionalitas itu. Beberapa hal mungkin ya. Tentu saya kira pengen cerita tentang muqaddimah, tentang masalah politik dalam arti Islam ya, bagaimana lahirnya teori-teori itu. Tapi saya pikir khawatir itu terlalu lama, maka saya akan langsung kepada keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama ya, yang berkaitan dengan politik. Siapa tahu bisa mengembangkan yang tadi kita ceritakan mengenai rasionalitas itu ya. NU itu berdiri tahun 1926. Nah, tahun 1936 itu sudah mengadakan kongres. Dulu itu istilahnya kongres ya, di Banjarmasin. Informasi-informasi yang saya sampaikan, saya pikir karena kita semuanya aktivis NU sudah banyak yang tahu, tapi saya sampaikan untuk didiskusikan dan implikasi-implikasinya, dan siapa tahu menjadi inspirasi untuk menata kembali Nahdlatul Ulama di era yang sekarang disebut sebagai kebangkitan Nahdlatul Ulama ini ya. Di Banjarmasin tahun 1936 itu melahirkan konsep Indonesia adalah Darul Islam, dikuasai oleh Belanda tetapi tetap dianggap oleh Nahdlatul Ulama sebagai Darul Islam.
Nah, implikasinya apa dari keputusan ini? Yang pertama, pegawai-pegawai keagamaan yang ditunjuk oleh Belanda itu hukumnya adalah sah, meski yang memimpin adalah Belanda. Yang ditunjuk tanda tangannya Belanda itu adalah sah. Yang kedua, dan itu juga sangat luar biasa menurut saya lah pribadi ya, kalau ada orang mati tidak ketahuan blundrungnya, saat itu mungkin banyak yang tidak sholat, tidak wudhu, tapi ya pokoknya ya inilah, itu kalau mati itu tetap dihukumi Islam. Kenapa? Karena Indonesia ini Darul Islam, dan itu mempertahankan mayoritas. Indonesia itu mayoritas adalah Muslim. Kalau saat itu kok keputusannya itu Darul Kufri, itu Indonesia bisa mayoritas itu kafir karena nggak ketahuan. Kan banyak ya mungkin waktu itu ya, saya nggak tahu ya, rumah yang nggak pernah ke musola. Wong masjid aja itu kadang-kadang yang jamaah enggak, hanya Jumatan itu enggak. Itu kan berarti menunjukkan waktu itu banyak yang tidak kenal musola, tapi begitu mati ya kuburannya terus ngenteni apa? Ngenteni mudin untuk nyolati. Itu diputuskan di mana? Itu diputuskan di Banjarmasin. Mungkin karena itu diantaranya kiai-kiai itu agak wegah menyebut orang Islam KTP, karena banyak ulama-ulama itu yang agak tanda petik agak keren-keren dikit itu suka nyebut Islam KTP, tapi itu manfaatnya banyak karena menjadikan Indonesia ini piye wae mayoritas Muslim dengan status Darul Islam. Ya itu. Nah, itu juga saya tidak dalam menganggap bahwa Belanda mengangkat pegawai sah. Itu kalau misalnya di Amerika tiba-tiba ada Kementerian Agama, tiba-tiba itu hampir pasti Kementerian Agamanya kan Kristen ya. Tapi kalau misalnya ada kan ada Kementerian Agama kan ada yang bagian Kristennya, nah itu mungkin ada Islamnya. Itu sah nggak ya? Kalau yang mengangkat adalah Presiden Amerika, itu kalau melihat keputusan apa ini NU ya kayaknya sah-sah saja itu. Berarti pegawai di Amerika yang ngurusi pernikahannya umat Islam, yang ngangkat itu Joe Biden, itu bisa sah kalau melihat keputusan Muktamar Banjar Kongres Banjar tahun 1936 ya. Saya urutkan. Nah, kemudian Indonesia itu merdeka. Ya, Indonesia itu merdeka. Nah, setelah merdeka ya sebagaimana tadi saya sampaikan, semua orang kita tahu bahwa tanggal 22 Oktober itu ada resolusi jihad. Nah, keputusan resolusi jihad itu ada beberapa poin ya. Di antaranya misalnya ini poinnya ya. Resolusi jihad itu tahun 45. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Itu teks bunyinya, wajib dipertahankan. Berarti menurut kiai-kiai NU, sistem seperti Indonesia itu sudah sah. Padahal saat itu masih banyak umat Islam yang kepingin mendirikan negara Islam, itu sudah bilang begitu. Ya, yang kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan. Sah, wajib dibela, harus diselamatkan.
Makanya kalau NU itu penjaga NKRI itu memang kayaknya itu memang pas kayaknya itu. Tahun 45 sudah mengeluarkan pernyataan itu. Sah. Mbah ngaji apa itu kan? Atau korek apa ya? Sah pokoknya itu pernyataannya itu ya. Itu. Kewajiban tersebut karena diserang oleh Belanda adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap orang Islam. Menyebutnya jihad fardu ain yang berada pada jarak radius 94 km dari Surabaya. 94 km itu kalau dari Surabaya sampai mana itu? Mungkin Langitan itu masuk itu ya. 94 km fardu ain. Di luar 94 fardu kifayah. Hukumnya wajib dan disebut jihad. Kalau mati berarti itu namanya mati syahid. Itu keputusan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan itu tahun 1945. Nah kemudian tahun 1954 saat Soekarno itu sedang didelegitimasi kekuasaannya karena bersentuhan dengan Masyumi wa alihi wa ashabi itu, ulama-ulama NU memberi gelar waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Dan itu artinya diantaranya tetap wajib memberi pengumuman 1 Ramadan, tetap wajib memberi pengumuman 1 Syawal, dan itu harus diterima. Saya bayangkan apa tahun 1954 itu belum ada khilaf tentang ru'yah dan hisab apa ya? Itu implikasinya itu diterima kalau mengumumkan apa? Tahun baru. Kan sejak Orde Baru pengumuman pemerintah kan tidak diterima oleh NU. Biasanya NU kan tidak ikut pemerintah, tapi ketika Soekarno itu ikut. Nggak tahu itu waktu itu pakai hisab apa pakai ru'yah ya, saya nggak tahu itu. 19. Dan salah satu implikasinya tentu saja adalah hakim yang ditunjuk oleh Soekarno tetap sah menjadi waliyuman la waliyan. Sah, hukumnya adalah sah. Ya. Kemudian ini urutan keputusan Nahdlatul Ulama seperti tadi saya sampaikan, berusaha untuk merasionalisasi apa yang dengan Nahdlatul itu tadi. Nah, kemudian tahun 1984 itu penerimaan Pancasila. Di saat yang lainnya tidak menerima, tahun 1984 menerima. Nah, di antara teksnya itu, teks penerimaan itu, ya, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Jadi kalau umat Islam itu menjalankan syariatnya benar-benar, itu harusnya menerima Pancasila. Ya itu ya nggak tahu ya, pokoknya kiai-kiai itu istihadnya itu antik menurut saya itu. Di saat semua orang, kalau orang Islamnya benar nggak mau menerima Pancasila, kiai-kiai bilangnya kalau syariatnya benar harus menerima Pancasila, harus itu. Jadi ada 5 teks. Dan menurut saya yang bagian dari keagamaan yang salah satu yang terpenting itu adalah poin nomor 4 itu tadi. Penerimaan, pengamalan Pancasila itu adalah upaya menjalankan syariat Islam. Menjalankan syariat Islam. Nah kemudian Kiai Haji Ahmad Siddiq itu menyebut sistem Pancasila, demokrasi Pancasila itu adalah upaya final umat Islam Indonesia dalam bernegara. Bayangkan ya, final itu mbah piye ngono ya.
Maksudnya apa ya kira-kira kok final ini gak oleh diutak-atik ngono apa, tapi itu disampaikan dan dikutip di mana-mana bahwa Pancasila itu adalah final. Dah, nggak usah ragu-ragu, ini sudah final. Nah, kemudian Muktamar NU tahun 1989 itu menelurkan trilogi ukhuwah. Itu kalau kita renungkan itu luar biasa, walaupun orang NU menanggapinya biasa-biasa saja. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu artinya apa? Semua warga negara Indonesia, muslim atau non muslim, itu saudara. Dan itu kalau diteruskan berarti sah untuk diajak kerjasama dalam rangka membangun negeri ini, karena dianggap sebagai saudara. Apa karena itu ya kiai-kiai NU itu biasa jadi tim sukses? Bupatinya itu muslim, wakil bupatinya itu non muslim, karena dianggap mungkin temen apa ya. Dan itu jadi itu. Saya tahu di Banyumas apa di mana itu ya, bupatinya itu muslim, wakil bupatinya itu non muslim, dan tim sesnya saya tahu persis itu kiai-kiai itu. Apa karena imbas dari apa ukhuwah watoniyah itu ya. Jadi semua yang biasa bisa diajak kerjasama itu namanya ukhuwah. Nah, yang ketiga, penduduk dunia itu adalah ukhuwah basyariyah. Berarti seluruh penduduk dunia itu dianggap teman, akhun, sesama manusia. NU di Makassar itu menetapkan NU punya kewajiban untuk ikut serta menyelesaikan konflik-konflik dunia. Saya itu nggak membayangkan itu ketika memutuskan itu apa yang dipikirkan ya, kok NU kok mau menyelesaikan konflik dunia itu loh. Bikin masjid aja masih proposal, kok mau menyelesaikan konflik dunia. Tapi itu teknya ada, prinsipnya berkeadilan itu. Karena saya pikir itu diantara efek dari seluruh penduduk dunia itu adalah saudara, namanya ukhuwah basyariyah. Masya Allah, tahun 1989 di Lirboyo ya, perempuan disahkan untuk menjadi pemimpin. Yang adalah kiai-kiai yang tidak setuju Bu Khofifah jadi apa gubernur, tapi di Lirboyo itu setahu saya itu ditetapkan sah perempuan menjadi pemimpin karena tidak bagian dari al-imamah al-uzma. Itu entah keren entah apa itu ya. Oh, ini kalau ibu-ibu pasti sewenang ya kan. Itu sah dianggap sebagai pemimpin. Gitu. Kok nggak tahu itu gimana itu ceritanya itu ya. Itu luar biasa. Nah, karena itulah sebetulnya keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama itu kalau ada sosialisasi di tingkat PJNU lalu dimusyawarahkan di itu, saya kira itu sangat-sangat positif ya. Di Makassar, keputusan Muktamar di Makassar tentang hukum konvensional. Bagaimana kalau hukum-hukum konvensional itu tidak sesuai dengan syariah? Ini kan pertanyaan yang menakutkan. Saya berkali-kali karena kemudian aktif di NU, buka keputusan dan lain sebagainya, mengajak kawan-kawan, ayolah kita bahas ini masalahnya apa, terus solusinya apa, terus bagaimana. Kenapa? Karena ini penting.
penting. Yang dicontohkan sih sederhana, masalah tolak. Tolak itu kalau menurut negara harus di depan hakim. Kalau tolak tidak di depan hakim itu tidak sah. Padahal fikih-fikihnya semua bilang sah. Nah, keputusan Nahdlatul Ulama ya itu ada 3 poin ya. Pertama, maskut anhu, hukum yang maskut anhu, syariat tidak bicara apa-apa, maka pemerintah punya kewenangan, punya kebijakan untuk memberi penjelasan-penjelasan. Itu tidak ada urusannya karena maskut anhu, itu selesai. Yang kedua, kalau itu wajib maka semakin wajib. Kalau sunnah menjadi wajib, kalau mubah dan ada kepentingan maslahat amah maka wajib diikuti. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan tidak wajib diikuti. Saya tidak tahu ya waktu itu bayang, tapi kalau saya bayangkan itu kalau Orde Baru itu wajib ngecat rumah kuning itu loh, itu kan nggak ada maslahatnya sama sekali, itu wajib nggak diikuti? Nggak wajib. Menurut NU itu tidak wajib. Nanti kalau pemerintahnya kok merah lalu di seluruh rumah-rumah itu kok disuruh merah dan nggak ada maslahatnya sama sekali, tidak wajib. Nah, yang salah satu teks yang di sana itu, kalau pemerintah memerintahkan untuk mengharamkan rokok di satu tempat atau apa, wajib diikuti karena ada maslahatnya. Ada teksnya bunyinya begitu. Rokok yang disebut diantaranya itu. Nah, yang terakhir itu yang perlu didiskusikan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ke kawan-kawan, ayolah kita diskusikan kembali. Tapi ada rasa takut, ada rasa apa gimana ya. Mufti itu memang menakutkan. Kadang-kadang khawatir gimana gitu ya. Kalau itu bertentangan dengan syariat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nah, permasalahannya itu yang di nomor 3 itu yang selalu kita bahas di tingkat kawan-kawan yang suka basul masail. Yang nomor 3 itu yang kita bahas. Maksud bertentangan itu apa? Kalau kepengen teksnya saya bisa ngasih tahu teksnya dari saya. Teks keputusan Makassar. Apa yang dimaksud dengan bertentangan? Kenapa? Karena wilayah ini adalah wilayah yang sama yang digunakan oleh Abu Bakar Ba'asyir ketika beliau tidak menerima hukum pengadilan Indonesia karena dianggap bertentangan dengan syariah. Dan kita patut curiga, jangan-jangan kenapa di Jakarta itu lawyer-lawyer yang terkenal itu namanya Hasibuan, terus apa lagi itu Hotman Paris, kok nggak ada yang namanya Mahmud ya kan? Apa karena dianggap apa itu bertentangan dengan syariat apa gimana ya itu? Nah, ada 2 cara pandang barangkali patut kita pikirkan. Kalau misalnya bilang fikihnya itu misalnya begini ya, kalau ada orang zina misalnya ya, dalam hukum Islam sudah ada hukumnya, lalu ternyata hukumnya itu penjara. Yang bertentangan itu tidak menjalankan syariat Islamnya ataukah menetapkan hukum penjara. Artinya hukum penjara itu tidak berhadapan-hadapan dengan hukum Islamnya. Karena ada yang secara simpel langsung mengatakan itu berhadapan-hadapan, berarti tidak boleh dijalankan, itu bagian dari kemaksiatan. Tapi ada juga opsinya bukan begitu. Dalam fikih itu ada yang namanya at-ta'zir ma'al had. Itu kan banyak yang memperbolehkan at-ta'zir ma'al had. Jadi sudah dihad tapi masih ditakzir. Nah, ketika menetapkan takzir lalu tidak menetapkan had, yang bertentangan itu tidak menetapkan hadnya atau menetapkan takzirnya.
Nah kalau jawaban opsinya itu yang kedua, berarti KUHP yang dianggap banyak pihak bertentangan dengan hukum itu sebetulnya tidak bertentangan. Berarti hukum pemerintah yang menyatakan ini hukumnya sekian, ini hukumnya sekian, ini hukumnya, itu tetap hukumnya adalah sah. Tapi yang ini belum ada keputusan dari PBN, dan itu layak untuk diperbincangkan, dan kita berharap bagian dari kebangkitan Nahdlatul Ulama itu adalah banyaknya orang-orang NU yang berada di wilayah kehakiman. Jangan sampai kita yang perkara tapi lawyernya justru kita tidak punya. Nah, itu bagian dari memberi peringatan kepada kita tadi itu ya. Nah, kemudian Munas sebelum Muktamar Jombang, Rois Amnya sudah Kiai Haji Mustofa Bisri. Saat itu sudah diganti ya, sudah Ambasal sampai ngapundut. Karena terakhir Munas terakhir itu yang saya tahu, karena saya sudah ikut, saya ikut Basul Masailnya, diadakan di PBNU, saya datang dan saya ikut. Ya, Rois Amnya Kiai Haji Mustofa Bisri itu menetapkan bahwa sistem Pancasila, demokrasi Pancasila, NKRI itu secara fikih sah disebut sebagai khilafah. Ada keputusannya, ada sah disebut sebagai khilafah. Itu perjuangan yang menurut saya sih luar biasa. Itu perdebatannya juga sangat menarik. Kok bisa disebut khilafah ya? Itu memang begitu, keputusannya sah disebut sebagai khilafah dengan tujuan, karena saat itu marak orang-orang HTI, bahkan HTI itu di zamannya, mohon maaf ya, di zamannya SBY itu mendapatkan fasilitas untuk mengadakan pertemuan umat Islam. Salah satu suara yang selalu disampaikan, mari kita ganti sistem ini menjadi khilafah. Nah, NU itu menetapkan sistem yang ada ini secara fikih itu sudah sah disebut sebagai khilafah, sehingga tidak perlu ada khilafah baru dalam perspektif fikihnya. Itu sah dianggap sebagai khilafah. Nah, kemudian tahun 2007 ya, di Genggong itu istiad Nahdlatul Ulama ya. Di Genggong itu pertanyaan, apakah ada sistem baku dalam pemerintahan dalam fikih? Jawabannya tidak ada sistem yang baku. Semua sistem yang ada dalam fikih adalah hasil dari ijtihad. Karena itu kalau ada sistem baru itu tetap dianggap sah. Kalau ada sistem pemilihan langsung, sistem pemilihan perwakilan, itu menurut Nahdlatul Ulama ditetapkan oleh PBNU Jawa Timur, tidak PBNU Jawa Timur di Genggong tahun 2007 itu sah, karena semua sistem adalah hasil dari ijtihad. Semua hasil dari ijtihad. Nah, kemudian Munas di Banjar, ini apa namanya, di Jawa Barat, Banjar Patroman, tahun berapa itu ya? 2019 ya. Itu menetapkan bahwa warga negara Indonesia adalah semuanya disebut muwatin dan punya hak dan kewajiban yang sama. Ditetapkan kategori-kategori dalam fikih yang berbunyi seperti harbi wa ila akhirih, musta'man, muhadzimi,
itu tidak bisa digunakan untuk menyebut non muslim atau kafir di Indonesia. Tidak disebut harbi, tidak disebut mustaman, tidak disebut zimmi, dan tidak disebut muahad. Namanya apa? Ya pokoknya non muslim, kafir, warga negara. Tidak ada kategori-kategori itu, karena kategori-kategori itu tidak pas diterapkan untuk muslim di Indonesia. Ya. Kawan-kawan waktu itu, terus kategori-kategori fikih itu untuk apa ya? Gitu. Nah, itu cara pandang dunia. Madinah itu tidak mungkin hidup sendiri, nggak mungkin. Madinah itu hanya bisa hidup, namanya peradaban, itu kalau punya teman. Barang-barang yang ada di Madinah itu imporan. Baju-baju itu banyak yang impor. Dari mana? Ya dari negara-negara yang banyak yang non muslim, kafir. Nah, kategori-kategori itu adalah untuk melihat siapa yang bisa diajak kerjasama. Biasa diajak kerjasama. Jadi kadang-kadang kita itu walaupun di Indonesia, walaupun keputusannya tidak ada itu ya kategori-kategori, tapi sebetulnya setiap orang yang mengambil kebijakan itu pasti sudah berpikir ini model kafir apa itu sebenarnya kebayang. Misalnya saya mau nyalon jadi gubernur, lalu agar bisa jadi gubernur saya harus bekerja sama dengan non muslim misalnya. Itu pasti saya juga berpikir ini non muslim ini harbi apa dhimmi yang mau saya ajak. Itu akan ada muslim yang non muslim yang baik-baik dan non muslim yang tidak baik-baik, tapi tidak perlu disebut kategori-kategori itu. Hanya ada dalam apa ya namanya ini ya itulah mana yang, karena sistem-sistem yang ada itu karena memang benar-benar tidak bisa hidup sendiri, harus bekerja sama. Kalau negaranya tidak baik tapi dia baik, namanya mustakman, bisa diajak kerja sama, bisa. Ya. Kalau negaranya baik lalu dia datang baik-baik, namanya muahad, bisa diajak kerjasama, bisa diajak kongsi dagang, bisa diajak ini. Tapi kalau negaranya tidak baik-baik, dia tidak baik-baik, hati-hati, itu nggak perlu diajak kerjasama. Dan saya pikir kerangka berpikir seperti ini itu ya sebetulnya agak mirip-mirip itu, tetapi menyebut secara generalisir bahwa non muslim di Amerika itu adalah harbi, ya bermasalah itu. Tidak akan bisa sekolah di sana itu. Untung banyak teman yang muahad atau mustakman, gitu ya. Itu nggak bisa itu. Ya, Kiai di Sarang itu pernah ditanya bagaimana hukumnya minta bantuan bangun sekolah masjid dari non muslim. Itu dipidatokan boleh katanya. Itu berarti yang nyumbang itu mungkin muahad itu ya. Itu bisa itu. Jadi kategori-kategori itu tidak bisa digeneralisir. Jadi keputusan itu saya kira menarik. Kenapa ya? Keputusan NU itu sudah bilang ukhuwah apa? Watoniyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah ini itu bisa menjadi landasan-landasan yang menarik itu. Nah, salah satu keputusan yang penting mungkin sekitar akhir Januari lah itu akan terbit, nanti bisa didiskusikan bersama. Itu menurut saya penting. Setuju atau tidak setuju itu nantilah, yang penting dibicarakan dalam rangka menuju kepada an-nahdhah yang tidak hanya sekedar emosional, yang harus rasional. Karena Munas kemarin itu salah satu yang diputuskan itu tentang
apa yang disebut dengan al-i'anah alal maksiyah, konsep yang menakutkan. Tapi ini kalau tidak selesai itu bermasalah. Ada yang nelpon, saya ini orang kaya di daerah saya, orang kaya itu ya saya ini. Yang belanja itu tidak hanya masjid, rumah ibadah yang lain itu belanjanya ke saya. Kan biasanya kalau kebalik kan, masjid belanjanya ke mana? Itu enggak, karena dia kaya. Tanya itu, hukum jual beli saya gimana dia? Itu i'anah alal maksiyah apa enggak ya? Itu ya mana? Itu. Ini itu konsep i'anah alal maksiyah itu penting sekali. Kemudian, nah ini yang jadi masalah diantaranya. Kan ada, kalau orang kaya itu ada CSR-nya. Apa itu ya? Pokoknya itulah ya. Biasanya kan masjid minta CSR-nya jarum kan gitu ya. Ini karena dia kaya, yang minta CSR dia itu adalah rumah ibadah orang lain. Jadi ternyata melarat ya masalah, kaya juga masalah. Itu terus gimana? Dan itu PBNU harus menjawab. Karena itulah lahir konsep al-i'anah alal maksiyah. Apa yang disebut dengan maksiat? Tentu sebelum itu Suriah itu sudah kumpul membahas tentang metode bahsul masail. Masalahnya itu Suriah itu orangnya sibuk-sibuk, jadi itu enggak putus-putus. Sudah dirapatkan lama-lama, keputusannya ini teruskan kapan-kapan aja ya, dok gitu aja. Itu Masya Allah, dok, ya Allah Gusti ini kapan ketemunya? Ya wallahu a'lam bishawab. Padahal itu penting. Kenapa? Karena dalam rapat Suriah itu ada yang namanya konsep i'adatun nazar. Keputusan-keputusan PBNU apakah semuanya harus dijalankan ataukah boleh ditinjau ulang karena ada permasalahan-permasalahan baru. Termasuk bagaimana kalau berfatwa itu tidak hanya mazhab Syafi'i. Itu seharusnya sudah dibahas di dalam Pramunas kemarin yang rencananya mau disampaikan di Munas. Tapi itu kiainya mungkin sibuk atau apa ya. Itu toknya itu bukan tok keputusan, tapi toknya itu ditunda. Wah luar biasa ini Suriah ini ya. Ini harus, makanya Suriah itu kadang-kadang harus yang agak muda-muda gitu ya. Bukan karena apa-apa, tapi karena lebih punya waktu. Ada lagi. Wah itu. Nah, dalam konsep itu ada banyak hal. Insya Allah akhir Januari lah, akhir Januari, pertengahan Januari kita mencoba untuk menerbitkan, dan harapannya itu ya, karena ada konsep seperti misalnya konsepnya siapa, Abu Hanifah itu bagaimana hukumnya jual anggur kepada orang yang mau memeras. Kalau Abu Hanifah kan yang kamu jual anggur, bukan apa namanya, bukan birnya. Kalau Abu Hanifah ya santai-santai aja. Yang dosa yang meres itu kamu jual, yang nggak dosa. Itu kata Abu Hanifah. Abu Hanifah kelihatannya tidak masuk akal, tapi bagi pedagang itu masuk akal itu. Karena pedagang nggak mungkin melarang orang. Iya, saya pernah di Australia disupiri sama orang itu mengeluhkan, dia hampir mau minta fatwa sama saya, mau resign dari apa supir taksi. Kenapa? Karena setiap malam Ahad dia itu disewa orang untuk nganter ke tempat minum-minum.
setiap malam Ahad antar jemput itu nganter orang maksiat. iya ngombe-ngombe itu hukumnya gimana? Saya ditanya hukumnya gimana? Apa saya resign? Dah kamu punya keluarga? Punya. Ayo repot mana tuh ya? Nah, undang-undangnya orang itu kalau sudah melakukan pekerjaan tidak boleh pilih-pilih. Kamu kalau sudah jadi taksi kok dicegat uang mbok takoki arep morondi, iku dilaporno, SIM-nya bisa dicabut. Pokoknya dia melakukan sesuatu yang menurut negara itu legal, itu tidak boleh. Makanya tadi saya sampaikan itu mazhab Abu Hanifah itu kayak tidak masuk akal, tapi kalau bagi pedagang itu masuk itu, ya kan? Nah gimana? Masa mau beli ditanya ini untuk apa? Itu kan ya mumet itu. Nah, diantaranya itu dalam konsep itu ada banyak hal tentang masuk wilayah-wilayah ini, dan nanti terbit dimusyawarahkan bersama kembali dalam rangka menguatkan kebangkitan Nahdlatul Ulama, karena kepingin Nahdlatul Ulama itu tidak hanya rame-rame tetapi benar-benar ikut andil besar. Kapan-kapan lah kita punya presiden yang Nahdlatul Ulama misalnya, punya menteri keuangan yang Nahdlatul Ulama. Proposal itu bukan kok mengajukan tapi menerima proposal. Kita bukan minta CSR tapi dimintai CSR. Nah, tugas kiai menyiapkan secara fikih agar semuanya itu menjadi mudah secara fikih. Kenapa? Kita ini sudah kadung peradaban fikih. Apa-apa ditakokno fikih. Nggawe WC iku lho ditakokno fikih piye? Madhepe ndi? Kudungan wabeh. Itu kalau enggak selesai, kalau tidak selesai, kita itu hanya rame-rame dan entah berapa emosional itu hanya kekuatannya hanya sebentar, ya. Emosional itu tidak lama. Yang lama itu adalah rasional. Wong ditinggal mati orang yang paling dicintai, sebulan rongbulan hilang dah. Kalau wong itu ayu atau wong lanang ganteng, rasional ya, itu rasional. Emosional itu enggak lama, mangkel, ya kan? Ini kan sedang partai-partai kan sedang emosional, tapi setelah jadi rasionalnya apa? Parek-parek ya dijalankan rasionalnya ke sana, yang itu yang menjadikan abadi. Itu rasional itu yang menjadikan abadi. Kita kan tidak kepengen nahdohnya itu nahdoh yang emosional, yang rasional, yang kira-kira bisa bertahan lama, gitu. Nah, kiai itu mempersiapkan itu semuanya. Bagaimana agar nahdoh ini menjadi rasional, bertahan lama. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.